Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya UPS AP, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4 dengan nomor NDH 35. Saya sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama di instansi RSUD Haji Badawudin Kasim, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tugas pokok dan juga fungsi. Nah, secara umum, di sini dijelaskan terkait dengan tugas jabatan sesuai dengan Peraturan Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur. Mana disebut bahwa jabatan fungsional analis SDM aparatur itu mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur, baik itu kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan juga penyusunan saran, baik itu kebijakan terhadap kepentingan organisasi sesuai dengan undang-undang dan juga praktik SDM yang profesional. Nah, di sini saya rangkum terkait dengan uraian kegiatan di mana sesuai dengan jabatan saya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama, ada berupa menyusun kebutuhan ASN, kemudian pengadaan ASN, menyusun kerangka kerja, pangkat dan juga jabatan ASN, menyusun kerangka kerja pengembangan karir ASN, kemudian pola karir juga, promosi, kemudian proses promosi aparatur sipil negara, kerangka kerja mutasi, kerangka kerja penugasan terkait dengan ASN, kemudian ada rencana pengembangan kompetensi ASN dan juga kerangka sistem manajemen kinerja dari ASN yang terintegrasi, ada perencanaan kinerja ASN dan juga monitoring pemantauan kinerja dari ASN. Selanjutnya, 14-30 di sini ada layanan konseling juga, kemudian penetapan penciptaan ide dan juga peningkatan kinerja bagi organisasi, menyusun dokumen penilaian kinerja, kemudian pembayaran tunjangan kinerja atau penghargaan lain, merancang manajemen kinerja berdasarkan balance score atau sistem lainnya, kemudian ada disiplin ASN, kerangka sistem penghargaan, kemudian kerangka sistem penggajian, tunjangan, fasilitas ASN, baik itu pemberhentian juga, dan juga jaminan pensiun, jaminan hari tua, serta pelindungan ASN, dan juga kerangka kerja cuti, sistem informasi ASN, menyusun kerangka kerja sistem manajemen SDM, yang berbasis dengan kompetensi talenta atau reformasi birokrasi atau zona integritas. Kemudian menyusun struktur baik itu kelembagaan, tata laksana, serta proses bisnis dari unit kerja atau instansi, dan menyusun kerangka kerja dari kebijakan atau regulasi dalam bidang sumber daya manusia aparatur, dan melaksanakan asistensi serta konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian ASN. Nah, dari uraian tugas pokok dan juga fungsi sesuai peraturan dari Permen MPR tadi, yang saya lakukan dalam instansi, tepatnya di bagian sub kepegawaian umum dan kepegawaian RSUD Haji Badawudin Kasim, yang saya temukan dan isu masalah yang saya dapatkan dalam bekerja yaitu pertama, kurang optimalnya digitalisasi dan pelayanan kepegawaian. Kemudian kedua, kurang optimalnya koordinasi antar bagian terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Karena di sana pembagian tugas dan juga tupoksi saya lebih ke bagian pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, belum adanya digitalisasi terkait dengan diklat pegawai. Yang keempat, kurang efisiensinya dalam pengelolaan data arsip dan juga kepegawaian. Nah, di sini saya lakukan dengan melakukan analisis menggunakan metode APKL, yang mana APKL itu terdiri dari aktual, problematik, kehalayakan, atau kelayakan. Nah, jadi di sini disusun setiap poin, berapa banyak total poin yang saya pilih, kemudian melakukan perankingan dari semua isu permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan, yang dimana terkait dengan kurang optimalnya digitalisasi dan pelayanan kepegawaian
itu ada di ranking 3. Kemudian kurang optimalnya koordinasi antar bagian terkait diklat ada di ranking 4. Belum adanya digitalisasi terkait diklat pelatihan pegawai ada di nomor 1. Dan kurang efisiensinya dalam pengelolaan data arsip kepegawaian ada di ranking 2. Jadi setiap poin di sini saya nilai berdasarkan aktualnya, problematiknya, halayakannya, dan layaknya. Sehingga didapatlah uh, rankingan atau prioritas dari isu yang lebih besar yaitu pada peringkat 1, 2, dan 3. Nah, jadi dari analisis prioritas metode APKL ini, 3 sub isu masalah itulah yang akan lebih saya dalami dan saya lakukan analisis lagi dengan prioritas menggunakan metode USG. Nah, di mana di sini yang dinilai adalah urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya. Jadi ada beberapa skor dari 1 sampai 5 penilaiannya. 1 itu tidak mendesak, 2 kurang mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Jadi dalam penilaian kali ini, isu masalah terkait dengan kurang optimalnya digitalisasi dan pelayanan kepegawaian itu didaftarkan dengan prioritas nomor 3. Kemudian belum adanya digitalisasi terkait dengan diklat pegawai, prioritas nomor 1. Dan kurang efisiensinya dalam pengelolaan data atau arsip kepegawaian, prioritas nomor 2. Nah, sehingga dari analisis inilah didapat isu masalah yang lebih urgensi, yaitu belum adanya digitalisasi terkait pendidikan dan pelatihan pegawai. Nah, di sini saya melakukan lagi analisis dengan isu masalah belum adanya digitalisasi terkait pendidikan dan juga pelatihan pegawai tadi dengan teknik Fishbone, yang mana lebih rinci lagi dengan 6 indikator yang saya lakukan penganalisisan di sini. Yang pertama ada SDM, yaitu dalam SDM ini kurangan literasi digital SDM, kemudian ada pegawai yang belum terbiasa menggunakan IT atau aplikasi untuk diklat. Dari sisi kebijakan juga ada mempengaruhi, yaitu program diklat masih mengacu pada metode lama dan belum ada regulasi internal terkait digitalisasi. Pada IT atau mesin, jadi analisisnya tidak tersedia aplikasi e-learning internal di rumah sakit. Kemudian ada keterbatasan baik itu perangkat, pendukung komputer, dan juga jaringan. Pada analisis lingkungan, itu didapat bahwa digitalisasi dianggap belum prioritas dan juga kurang dukungan pegawai terhadap digitalisasi tersebut. Kemudian pada metodenya didapat bahwa belum ada SOP terkait dengan digitalisasi diklat dan juga proses diklatnya masih manual. Kemudian pada tahapan material atau datanya yang didapat adalah arsip hanya berupa dokumen fisik dan juga tidak lengkap, serta data diklatnya tidak dokumentasi secara digital. Nah, inilah analisis yang mengakibatkan belum adanya digitalisasi terkait pendidikan dan pelatihan pegawai untuk sebab dan akibatnya menggunakan teknik Fishbone. Nah, dari teknik tadi kita lakukan analisis solusi pemecahan masalah yang ada dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Di mana kekuatannya yang didapat adalah pertama, tersedianya SDM analis yang memahami pentingnya pengembangan pelatihan dan juga diklat dari pegawai. Kelemahannya apa? Kelemahannya belum adanya sistem aplikasi internal tadi dari RSUD. Kemudian peluangnya yaitu ada perkembangan teknologi digital dan aplikasi pembelajaran yang sekarang semakin mudah diakses. Kemudian ancamannya juga ada resistensi pegawai senior terhadap perubahan ke sistem digitalnya. Yang kedua, kekuatannya adalah dukungan regulasi terkait dengan transformasi digital diklat. Nah, kelemahannya data arsip diklat hanya berupa dokumen fisik. Nah, untuk peluangnya dalam hal ini bisa jadi dukungan program pemerintah dalam digitalisasi. Dan ancamannya terkait lagi dengan bagaimana keterbatasan anggaran dari RSUD untuk mengembangkan aplikasi khusus tersebut. Yang ketiga, terkait dengan pegawai relatif terbiasa dengan penggunaan komputer dasar.
Nah, jadi mungkin kekuatannya dari pegawai yang sudah terbiasa dengan komputernya. Nah, tapi kelemahannya pegawai itu hanya terbatas dalam kompetensinya di digitalisasi atau pengelolaan IT. Untuk peluang dapat bekerja sama dengan lembaga diklat, BPSDM, atau Kemenkes untuk e-learning, dan ancamannya ada risiko keamanan data serta pelindungan informasi dari informasi pribadi pegawai. Yang keempat, ada kesadaran kebutuhan peningkatan kompetensi, yaitu ada beban kerja administratif untuk kelemahannya, sehingga inovasi digitalisasi belum bisa fokus. Untuk peluangnya bisa membuka peluang efisiensi biaya dan juga waktu untuk pendidikan dan juga pelatihan. Tapi ancamannya juga ada jika tidak segera bertransformasi, maka efektivitas untuk pengembangan pegawai atau SDM akan tertinggal dari rumah sakit lain. Nah, dari analisis solusi pemecahan masalah menggunakan metode SWOT tadi, kita lakukan lagi alternatif penyelesaian isu apa yang bisa kita selesaikan terhadap isu belum adanya digitalisasi terhadap diklat pegawai tadi dengan penyebab tadi, yaitu penyebab baik itu SDM-nya, SOP-nya, kemudian terbatasnya IT, anggaran, aspek lingkungan, dan juga sumber daya yang terbatas. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya di sini ada 4. Eh, untuk yang pertama, kurang lebihnya ada 6 untuk totalnya. Yang pertama itu adalah identifikasi pendata awal, di mana tahapannya bisa berupa inventarisasi seluruh data, kemudian riwayat diklat, membuat format database digital secara sederhana dulu. Sehingga nanti hasilnya kita tersedia database awal untuk riwayat diklat pegawai, sehingga bisa terdokumentasi dengan rapi, dapat diakses dan tidak tercecer. Nah, untuk pihak yang melakukan ini adalah analis SDM dan juga staf kepegawaian. Kemudian yang kedua, penyelesaiannya berupa penyusunan SOP digitalisasi diklat. Sehingga dari sini tahapannya adalah menyusun prosedur standar pengelolaan diklat secara digital, menentukan alur bagaimana, validasi bagaimana, pembaharuan data, dan lain sebagainya. Hasil yang diharapkan tentunya akan tersedianya dokumen SOP digital diklat pegawai, ada pedoman resmi, sehingga pelaksanaan digitalisasi nanti akan lebih tertib. Nah, para pihak di sini adalah analis SDM, kemudian Kabak Administrasi Umum dan Keuangan, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian. Nah, kemudian yang ketiga, alternatif penyelesaiannya ada pemanfaatan dari platform e-learning nasional, yaitu dengan tahapan mengarahkan pegawai untuk bisa memanfaatkan LMS, BKN, BPSDM, dan juga Kemenkes untuk e-learning nasional tersebut, dan menyusun jadwal serta daftar peserta. Sehingga hasil yang diharapkan, daftar pegawai nantinya yang mengikuti diklat daring secara nasional sehingga dapat mengembangkan kompetensi melalui platform resmi tanpa biaya tambahan. Jadi kita maksimalkan. Untuk para pihaknya bisa dari analis SDM, Kabak Administrasi Umum Kepegawaian dan Keuangan, serta Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian, dan juga untuk seluruh pegawai dari RSUD. Nah, yang keempat, untuk alternatif penyelesaiannya ada pengembangan sistem internal e-diklat RSUD yang dilakukan dengan tahapan merancang aplikasi berbasis web atau mobile nantinya untuk manajemen diklat. Nah, kemudian bisa melakukan penyimpanan data peserta, jadwal materi, hasil evaluasi, baik itu sertifikat atau output dari diklat yang diikuti. Nah, untuk hasil yang diharapkan adalah prototipe aplikasi dari e-diklat RSUD sehingga tersedianya sistem digital internal yang mudah melakukan monitoring dan evaluasi diklat. Yang pasti untuk para pihak di sini, baik itu tim IT RSUD dan juga untuk yang kelima, ada peningkatan kapasitas pegawai kepegawaian, di mana tahapan ini pelatihan internal, literasi digital, dan juga pengelolaan dari database. Kemudian ada workshop penggunaan LMS dan juga aplikasi e-learning. Hasil yang diharapkannya yang pasti adalah pegawai kepegawaian itu bisa terlatih dalam pengelolaan sistem digital, sehingga lebih kompeten, lebih sustainable, untuk menjamin digitalisasi di RSUD itu tetap berjalan sampai dengan jangka panjang. Para pihaknya yang melakukan bisa dari analis SDM dengan narasumber dan juga trainer.
Nah, untuk yang keenam adalah monitoring dan evaluasi, karena juga ini sangat penting dalam alternatif penyelesaian. Tahapannya berupa evaluasi secara berkala dalam penggunaan sistem digitalnya, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan feedback. Hasil yang diharapkan yaitu adalah laporan evaluasi dari pelaksanaan digitalisasi diklat tadi sehingga berjalan efektif, tepat, dan juga dapat terus diperbaiki. Untuk para pihak yang dapat melakukan, nanti adalah analis SDM bersama dengan Kabak Umum dan juga Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta pimpinan RSUD atau Direktur dari RSUD. Nah, ini adalah rekomendasi atau alternatif dari penyelesaian isu untuk belum optimalnya pendidikan dan juga pelatihan pegawai di RSUD Haji Badarudin Kasim. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis isu efektivitas sesuai tugas pokok dan juga fungsi saya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.